gimana ya? Cuma Bicarakan. gimana? Saya bingung. Blank ya. Tiba-tiba saya mesti iya. Kalau enggak mau ngomong apa? Ah, kalau misalnya memang enggak ya udah mau diapain gitu kan. Iya. Karena gini, kita nggak bikin satu hal jelek pun itu pasti akan digosipin gitu loh. Kita baik pun akan digosipin karena kan gosip itu makin digosok makin sip kan. Gitu aja. Kalau nggak ada gosip ya nggak seru gitu. Oke, dampak negatif. Oke, tapi Dul, nerusin sedikit nih ngobrol soal gosip gay itu, pernah nggak sih dapat respons dari para kaum gay gitu? Kalau Ferry kan sempat ditelepon, diajakin ini itu karena dipikir gigolo. Kalau kamu gimana? Iya, udah telepon gitu ya. Ngajakin macam-macam maunya gitu. Ya kita juga kasih ke mereka juga kasih lihat gitu loh. Kita tuh enggak dan enggak diladenin gitu. Sorry ya, syuting sorry lagi sibuk. Tapi kan itu mesti dijelaskan dengan cara baik-baik ya. Jadi juga enggak terlalu kasar. Kita sorry kita lagi sibuk lagi kegiatan gitu enggak diladenin aja. Kita enggak usah ladenin, enggak usah dihiraukan. Nah kalau menurut Dul sama Ferry sendiri, kira-kira gosip-gosip seperti itu perlu nggak sih ditanggapi? Artinya kepada media massa ya, perlu nggak dijawab? Jangan-jangan kalau nggak dijawab, nanti persepsi publik itu terbentuk bahwa apa yang dikatakan oleh media massa adalah benar adanya gitu. Lu Lah. Mungkin Berkembang. lagi jadi oh iya. Jadi mendingan kita udah deh yang ngomongin silakan ngomongin, di kitanya nggak usah dibahas. Ferry Aja, setuju? ya, aku mungkin juga setuju. Cuma aku bisa tambah sedikit bahwa memang kalau selama gosip itu masih wajar-wajar aja, it's okay aja gitu. Tapi kalau sudah melampaui batas juga, ya Mbok ya tolong kita bilangin aja. Melalui media massa. Soalnya media massa kan jembatannya public figure untuk memberi keterangan kepada publik. Jadi Iya. kalau publik itu menganggap bahwa itu adalah benar, nggak masalah gitu. Well gitu ya. Oke sebentar. Aku yakin banget nih pasti banyak yang pengen telepon dan ikut ngobrol sama kita malam ini. Jadi pemirsa kalau Anda ingin ikut ngobrol dengan Dul ataupun dengan Ferry, Anda bisa hubungi kami di 8447124. Saya ngintip dulu ya. Untuk yang di Semarang 8447124 dan yang di luar Semarang 024 8447 152. Kita tunggu teleponnya dan topik kita malam ini adalah dampak gosip gigolo dan gay. Pasti banyak nih yang telepon ya. Jadi gitu ya, Ferry nggak terlalu peduli terhadap opini atau persepsi publik. Iya, karena menurut saya ya yang tahu kita cuma kita sendiri, keluarga gitu loh. Dan saya percaya banget hal yang benar itu pasti akan terlihat kok gitu. Jadi nggak usah kita, kalau misalnya kita mesti ladenin, siapa orang yang bikin gosip? Iya. Apa mesti kita datangin satu-satu? Apa kamu yang bikin gosip? Kamu yang nggak perlu. Jadi kita menanggapi gosip tersebut dengan cara intelek aja, gitu. Jadi kira-kira tipikal gosip seperti apa yang butuh jawaban? Ada telepon kayaknya ya, aku angkat dulu ya. Halo? 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 Halo, selamat malam. Halo, maaf suaranya boleh lebih keras sedikit, di sini kurang terdengar. Halo? Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Siapa? Pak Tanto. Pak Santo di mana, Pak? Pak Santo di mana? Gajah Mada. Di Semarang ya? Aduh Pak Santo, senang sekali kita bisa hadir di kota Bapak ya. Oke, di sini ada Thomas Georgie dan ada Ferry Irawan. Topik kita adalah dampak gosip. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak, maaf, suaranya boleh lebih keras, agak teriak sedikit nggak apa-apa karena kita di sini di udara terbuka. Kepada Ferry, ya silakan Ferry. Pertanyaannya? Pak, nggak kedengeran, maaf, boleh lebih kencang lagi? Aduh, kita nggak bisa dengar apa-apa di sini. Ya, aduh mohon maaf sekali, saluran teleponnya juga terputus. Nanti kita tunggu lagi kali ya. Mohon maaf kepada pemirsa yang ingin menghubungi kami di sini. Kami mohon suaranya boleh agak lebih kencang sedikit karena kita di udara terbuka dan kebetulan ada yang sedang hajatan juga di bawah. Ya, halo. 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 Iya, selamat
selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Iqbal. Iqbal di Jakarta. Aduh Iqbal dari Jakarta nelfon ke Semarang. Biasanya yang di luar Jakarta nelfon kita ya. Iya, ini ada Ferry Irawan dan Thomas Georgi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau menanyakan kepada kedua tamu kita. Tapi sebelumnya saya sedikit memberikan masukan ini kepada Thank you. Nggak ada kenapa? Saran itu narasumber yang memang ahli dalam hal So, bagaimana menanggapi bisnis. oh, oke. Begitu ya. Narasumber yang kapasitasnya untuk memberi pengarahan tentang bagaimana menghadapi gosip gitu mungkin. Iya, Oke. menghindar juga balik ini ya. Kenapa? Berusaha Aduh, saya tidak- kaget. Sorry, ini suaranya memang agak- Iya, suaranya agak naik turun. Maaf, barusan tiba-tiba jadi besar, saya kaget. Iya. Gimana, Mas? Tamu kita ini kayak berusaha menghindar terhadap gosip-gosip itu. Oh. Nggak ada atap tanpa Kalau tidak ada apinya gitu ya. Oke. tentu mereka nggak bisa dong mengelak gitu tentunya. Oke. Ya deh, oke saya kurang begini. Iya, Tapi iya. saya sudah Oke, Mas Iqbal, kita kasih kesempatan mereka untuk berkomentar juga terhadap pernyataan Mas Iqbal ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Yang pertama tentang narasumber ahli, mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa hadirkan di Angin Malam. Dan yang kedua adalah, kenapa nih kelihatannya kok justru menghindar-menghindar? Kan kalau nggak ada asap, nggak ada api. Nggak ada api, nggak ada asap. Itulah pokoknya lah. Jadi pertanyaannya Pak siapa tadi? Iqbal. Pak Iqbal ya. Jadi kenapa kayaknya saya atau Dul dibilang menghindar gitu. Sebenarnya kita nggak menghindar gitu loh. Cuma bagaimana ya? Kayaknya Cuma bicarakan. gimana? Saya bingung. Blank gitu. Tiba-tiba saya mesti iya. Kalau enggak mau ngomong. Kalau misalnya memang enggak ya udah mau diapain gitu kan. Iya. Karena gini, kita nggak bikin satu hal jelek pun itu pasti akan digosipin gitu loh. Kita baik pun akan digosipin karena kan gosip itu makin digosok makin sip kan. Gitu aja. Kalau nggak ada gosip ya nggak seru gitu. Oke, dampak negatifnya gosip tadi katanya adalah mungkin takutnya orang-orang berpersepsi seperti itu, terus mungkin juga pasangan, keluarga dan lain sebagainya bla bla lah ya. Tapi kalau dampak positifnya apa? Karena profesi public figure itu kan profesi yang menuntut promosi terus menerus. Jadi ada dampak positifnya nggak menurut Dul gimana? Kalau saya bisa introspeksi diri saya. Ya. Oke, saya gue bilang gini, berarti saya harus lebih waspada lagi. Oke, aku jawab dulu telepon ya. Nanti diterusin ya Dul. Ferry jangan lupa. Halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? dengan Udin. Siapa? Udin Pak Udin. Iya. Di mana? di Peleburan. Semarang. Aduh senang sekali. Kita jadi tamu di kota Bapak ya. Oke, Bapak ada yang mau ditanyakan kepada Thomas atau kepada Ferry mungkin? Ke Thomas kali ya. Ya. Gini loh, gimana sih Pak, suaranya lebih keras sedikit boleh ya? Agak Iya, teriak iya. sedikit, maaf ya. Terima kasih. gimana sih cara nanggepin gosip yang kayaknya banyak orang yang menganggap diri kamu mungkin gay ataupun yang lain segala macam itu kan kadang membuat mungkin privasi kamu agak sedikit terganggu Terganggu. gitu ya dan juga mungkin mengganggu Hubungan. apa namanya Oke. macam itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita kasih kesempatan Thomas untuk menjawab ya. Jadi mungkin yang dibutuhkan oleh Pak Udin ini langkah-langkah konkret seperti apa yang yang dulu lakukan untuk menangkis gosip? Karena itu mengganggu privasi. Ya. Jalan sama cowok tiba-tiba jadi deg-degan, kan? Ini pasti nih, ya pasti ngesikap kali ya, ngesikap kita keseharian kita tunjukin. Iya, kemanapun kita pergi kita lihat dulu kemana nih gitu. Penting nggak kita kesana, tempatnya juga terlalu banyak yang aneh-aneh, dengan jangan gitu. Jadi dari sikap kita juga gitu, tunjukin bahwa kita tuh Tidak seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan media massa tadi seperti dulu udah bilang ya, nggak usah dijawab karena ntar malah jadi makin berkembang gitu. Jelas.
penjelasan. Oke. V tadi sempat belum jawab ya Iya. pertanyaan yang tadi. Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaan masih ingat. Dari tadi aku ketawa-ketawa aja.